di desa. Ya. Hari-hari ini kita butuh suatu kekuatan ekstra dari Tuhan. Sebab itu kita akan dekat terus dengan Tuhan. Masalah tantangan dalam pelayanan pasti ada. Jangan takut ketika kita dekat dengan Tuhan. Disitulah kekuatan kita. Kita akan penyebab kita hanya dekat Allah saja. Haleluya. Sebaik jam panjang hidup maka dekat padamu rasa kenal panjang hidup hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan keselamatanku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Hanya dekat Allah saja.
Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada dalam kehadiran-Mu, menyembah Yesus. Haleluya. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Minta bersamamu selalu, ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, ingin yang indah syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, bukan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan.
Baik, puji Tuhan, saudaraku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, baru kita angkat satu pujian lagi, saudara kasih. Ya, baik. Kita angkat pujian Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dapat hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kepada Pak Pasaribu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih.
Shalom Alahim. Salam, salam. Terima kasih. Salam semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sukacita. Terima kasih Pak Pardosi yang sudah mengantar, menggantikan Pak Daud tadi. Luar biasa. Memang kalau hambanya siap sedia kapan waktunya. Ya, baik atau tidak baik tetap bersedia. Luar biasa. Bagaimana adikku Pak Ketum, Pak Amir, adikku Pak Manik? Siap, Gimana? senior, siap. Pak Luar Septianus? biasa. Luar biasa. Selamat Iya. pagi, luar biasa. Pagi Pak Thomas, Pak Agustina dari Sumba, Pak Arios yang nanti malam siaran, begitu juga Pak Septianus juga siaran rupanya. Ya, semuanya diberkati. Pak Sekum sudah hadir, begitu juga Bendum belum datang ya. Pak Japiter Tambunan, orang biasa dari Bali, saya sapa dulu semua sambil menunggu kawan-kawan untuk hadir. Ya, boleh Bora sudah ya, boleh Bora. Jupen tidak hadir. Ya, Pak Puji dari Kalimantan sudah hadir. Terima kasih. Ini orang yang paling setia nih. Ya, Pak Puji nih. Kalau bisa tanggal 28 dapat penghargaan dari Pak Puji nih. Haleluya. Haleluya. Iya. Iya, terima kasih semua ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Ya, kita akan masuk kepada pemberitaan firman. Ya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Ya Aba, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Jumat 15 Agustus 2025, tepatnya kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai hologos en hoteos. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kami dan menjadi renungan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi jaringan, urapi Zoom ini Tuhan, ya Tuhan, dan tambah-tambahkan jiwa lagi untuk melihat dan berdiskusi nanti ya Tuhan. Dan banyak orang diberkati. Ya Tuhan, ampuni dosa hamba, kuduskan hamba, hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Berkati semua daripada seluruh anggota PMD untuk dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan dengan melalui firman-Mu pada hari ini dan bincang-bincang kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saya akan share dulu ya. Pak Septianus bisa ya saya share ya Pak ya. Pak Septianus. Nah, sudah ya. Oh, bisa kelihatan Pak Septianus saya punya. Oke. Ya. Judulnya adalah pentingnya teologi yang benar. Nah, ini bukan saya milih judul, bukan saya milih tema, tapi Bapak Ketum kita, Bapak Dr. Amir Aritonang. Jadi, saya tidak bisa menolak perintah komandan, bos kita. Jadi, kita khotbah saya ini sebetulnya berat juga ya. Kenapa berat? Karena nanti banyak bersinggungan. Jadi dari awal saya minta maaf dulu karena di sini jumnya para hamba Tuhan, peduli misi desa, tapi isinya anggotanya para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para majelis. Tentunya sudah ya berpengetahuan dan berpendidikan tinggi sehingga agak berat juga ya. Ya, jadi tidak mudah menyampaikan firman ini karena saya berhadapan dengan orang-orang luar biasa, termasuk Pak Puji, Pak Japiter yang tiap hari kasih renungan, ya. Ini orang-orang luar biasa nih, yang saya hadapi orang-orang luar biasa. Ya, pentingnya teologi yang benar. Saya nggak tahu apa maksud Pak Amir, tapi saya ikut saja perintah taat tunduk setia kepada pimpinan. Betul ya Pak Amir? Pentingnya teologi yang benar. Ya, tapi saya nanti minta tolong sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan bincang-bincang renungan ini dan tema ini, saya minta permisi nanti saya batasi jam 8:30 ya, termasuk bincang-bincang, karena saya harus pergi
ke rumah duka, amang boru saya meninggal, dan saya harus menyampaikan ulos saput, ulos solong, ya karena sebagai tulang dan bona tulang saya di situ posisinya, ya karena di situ saya paling langsung dan paling tua, jadi ya 8:30 nanti ya, semoga kalau mau lewat ya dikit-dikit, nanti kalau mau lewat juga nanti pakai HP, ini karena pakai laptop. Oke. Ya, pentingnya teologi benar. Memang penting ya Bapak Ibu, sahabat Kristus, sahabat PMD di mana saja memang penting. Kenapa? Ya, ini kan saya sampaikan. Ya, sebentar. Semoga jaringannya bagus karena saya kadang-kadang juga gitu. Kita punya latar belakang seperti ini. Ya, punya latar belakang seperti ini, ya. Artinya akan saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9, mungkin lebih ya. Ya, ini mungkin yang diinginkan kita ya, termasuk Pak Ketum yang menyampaikan tema ini kepada saya. Latar belakangnya munculnya pengajar-pengajar sesat atau bidah-bidah. Ya, pengajar sesat, bidah-bidah ya. Hari ini banyak pengajar-pengajar sesat dan bidah-bidah. Ya, kita tahu ada macam-macam, saksi Jehovah lah, ya Yudaism lah, terus macam-macam ya, terus munculnya ajaran-ajaran sesat yang pada hari-hari ini sejak 2000 tahun lalu memang sudah ada, dan ini bukan barang baru ya. Jadi ini yang kita untuk mengerti bahwa kenapa saya membawakan latar belakang daripada teologi yang benar. Yang kedua, munculnya teologi kemakmuran. Ya. Kenapa saya sampaikan? Saya bersaksi dulu sedikit Pak Manik ya. Pak Manik on ya. Jadi munculnya teologi kemakmuran. Saya dulu pernah di satu gereja, saya pernah masuk di dalam teologi kemakmuran. Jadi gereja itu mengatakan kalau orang Kristen harus diberkati, dan selalu khotbahnya temanya tentang berkat. Jadi kalau dia tidak diberkati, dia ternyata orang itu terkutuk. Ya, jadi teologi kemakmuran. Ya, makan tidur diberkati, ambil Mazmur. Jadi orang yang percaya Tuhan diberkati makan tidur, sehingga apa ya? Ada jemaat komplain sama saya. Kebetulan saya konselor di gereja itu. Dia protes. Setelah 1 tahun dia masuk gereja itu, dia bilang begini, kok khotbahnya dengan kenyataan saya kok beda. Terus saya tanya, kenapa Pak, Bu? Saya bilang, ya makan tidur diberkati. Terus Bapak nggak kerja? Enggak, saya makan tidur aja. Makan tidur aja. Ini, wah kacau juga saya bilang ini. Jadi pengertian-pengertian itu luar biasa ya. Banyak yang kacau balau ya. Saya ada di gereja itu. Jadi kenapa saya sampaikan? Karena saya juga pernah di gereja. Terus teman saya ada pendeta ya, saya nggak sebut ya. Itu betul-betul dia pakai minyak urapan. Anda udah tahu ya gereja apa itu, saya nggak sebut. Jadi dia bilang, saya selalu tiap hari saya lumuri kepala saya dengan minyak urapan supaya Anda diberkati, ya diberkati supaya Anda. Terus dia katakan lagi, kalau Anda ingin punya rumah yang mewah atau punya mobil, Anda berdoa 3 kali keliling atau doa keliling, ya. Tumpang tangan mobil, misalnya mau Innova Jenik, Anda tumpang tangan saja. Nah, itu pengajaran teman saya sebagai hamba Tuhan, teologi kemakmuran. Ya, sebentar. Ya. Jadi teologi kemakmuran. Jadi kalau khotbahnya di luar teologi kemakmuran, tidak boleh khotbah. Saya sebagai konselor yang memang sekolah betul, saya pikir ini lama-lama sesat dan akhirnya saya keluar.
Saya pikir lama-lama sesat ya, teologi kemakmuran. Dan bicaranya teologi semuanya tentang berkat. Jadi kalau nggak diberkati berarti Anda terkutuk. Nah ini latar belakang teologi yang tidak benar. Kita bicara yang tidak benar dulu. Terus munculnya nabi-nabi palsu. Ya sekarang muncul nabi palsu ya. Kaitannya dengan tadi pengajar ya, nabi palsu banyak sekali. Saya dihujat di di Facebook, di medsos ya, nabi-nabi palsu. Dia banyak mengatakan, waduh, saya sudah berjumpa Tuhan. Ya, sebentar lagi Pak Pendeta, ini tanggal sekian Tuhan Yesus datang, kita kiamat. Waduh, saya bilang dasarnya apa ya? Dia bilang, pokoknya percaya Pak Pendeta. Ini saya sudah lihat dan itu sudah terjadi berapa puluh tahun juga. Nah ini nabi-nabi palsu, ya. Terus kemarin juga waktu COVID juga nabi-nabi palsu muncul. Wah saya bernubuat, saya melihat ini akhir zaman, ini tanda-tanda akhir zaman sudah dekat kedatangan Tuhan Yesus. COVID ini siap-siap kita. Wah, begitu juga waktu perang Rusia Ukraina. Ini muncul nabi-nabi palsu dan sering saya mendapati nabi-nabi palsu ini pada para kelompok-kelompok pendoa-pendoa. Saya sering lihat ini. Dia bilang, tidak perlu sekolah teologi. Tidak perlu itu. Jadi tolologi katanya. Waduh, saya bilang, kacau juga nih orang. Ya, nabi-nabi palsu. Jadi, hanya penglihatan berkajang-kajang. Ya, nabi palsu. Saya pernah juga masuk suatu STT. Ya, pemimpinnya, owner daripada STT itu juga begitu. Ya, kita harus dipaksa dibaptis lagi katanya. Oh, saya bilang nggak mau saya dibaptis sama kamu, saya bilang. Wong saya sudah dibaptis, kenapa lagi baptis lagi, saya bilang. Iya, supaya kau masuk surga katanya. Nah. Dan dia bilang, saya nabi. Iya, nabi rong saya bilang. Nabi-nabi palsu banyak sekali sekarang. Banyak sekali. Waduh, saya ini paling sering diserang di medsos ini, nabi-nabi palsu. Dia katakan begini, katakan gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah munculnya pengkhotbah alegoris. Nah ini maaf. Ya, bahkan saya bilang minta maaf dulu ini. Karena terpaksa saya sampaikan ini karena memang diminta oleh ketum ya. Munculnya pengkhotbah alegoris. Nah, ini kadang-kadang mungkin karena dia kesal persembahannya berkurang ya di gereja, mulai dia cari-cari ayat tentang persembahan dan dikutuklah jemaatnya kalau nggak kasih persembahan, apalagi persepuluhan. Nah ini pengkhotbah alegoris, dia cari ayat di mana sesuai dengan kondisi hatinya, suasana hatinya. Nah dia hajar itu. Nah ini kadang-kadang pengkhotbah alegoris ini mengerikan, ya beda-beda tipis dengan nabi palsu tadi ya. Jadi sesuai dengan keinginan hati. Ya puji Tuhan. Kalau kita gereja mempunyai agenda, ya kita di gereja punya agenda khotbah. Jadi kita pengkhotbah itu diusahakan sesuai dengan agenda. Jadi tidak lari ayatnya. Jadi tidak bikin suasana hati dia mendatar khotbahnya. Nah ini dulu pernah di tempat kami seperti itu. Terus saya bilang, brother, saya bilang, ada apa? Saya bilang, kok teriak-teriak khotbah terus. Kau sepertinya ada sesuatu. Betul, ternyata dia tidak sejahtera dengan istrinya. Dia khotbah tentang istri harus tunduk habis sama suami. Terus saya udah mulai curiga itu. Terus saya tanya ada apa. Ternyata dia sedang berantem dengan istrinya. Nah ini pengkhotbah alegoris. Ya. Terus pengkhotbah alegoris juga yang kedua adalah main tembak aja. Ya, main tembak. Jadi khotbahnya tidak ekspositori. Ya, menggali apa yang terdapat di dalam ayat Alkitab ya. Ya, jadi dia sembarang. Nanti saya tunjukkan. Nanti Pak Aryo siap-siap ya baca ayat ya. Ya, nanti saya pengkhotbah alegoris. Jadi dia main hajar saja ya. Ayat itu ya seperti tadi nabi-nabi palsu. Dia pakai ayat juga tetapi dia tidak sesuai dengan kaidah dalam teologi yang benar ya, kaidah saya katakan kalau di Islam fikih-fikihnya tidak sesuai ya, tidak sesuai aturan mainnya ya. Yang berikutnya nanti Pak
Aryos siap-siap ya baca ayat. Munculnya teologi sinkritisme. Nah, ini saya minta maaf dulu sama teman-teman. Teologi sinkritisme. Ya, ini saya pernah berhadapan dengan umumnya gereja-gereja yang besar dan gereja-gereja suku ya. Umumnya ya. Waktu itu saya berhadapan dengan orang-orang yang saya di Sulawesi waktu itu ya. Jadi dalam penguburan mayat, jadi mereka, saya tanya teman-teman saya pendeta, karena saya hadir di situ. Yuk pendeta, kenapa kau mengizinkan dan seolah-olah mengiyakan dengan cara-cara mereka, sinkritisme, dan itu tidak baik sebetulnya ya. Saya bilang itu bukan dia lagi, rohnya bukan dia lagi itu. Mayat berjalan, maksudnya mayat berjalan ya. Dan mereka hadir di situ dan mereka juga membuat sakramen, semacam sakramen atau ibadah lah saya katakan. Nah ini saya bilang hal-hal seperti ini ya tidak boleh saya bilang. Ya, tidak boleh saya bilang. Ya, itu kan kearifan lokal, tetapi bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan mengizinkan dan memperbolehkan. Ya, banyak hal ya saya lihat ya seperti itu. Teologi sinkritisme. Dan juga pemahaman teologi sinkritisme juga memahami agama yang lalu atau agama atau budaya ya yang masih lalu masih diikuti. Nah ini ya seperti itulah sinkritisme, mencampur adukan agama dengan kebudayaan atau kepercayaan lama. Nah, masih ada seperti itu, masih ada ya seperti itu ya, khususnya di daerah-daerah yang besar ya. Yang berikutnya penafsiran ayat yang tidak tepat. Nah ini penafsiran ayat yang tidak tepat. Pak Aryos on nggak penafsiran ayat yang tidak tepat? Tolong Pak Aryos baca 1 Korintus 2 ayat 9. Coba tolong Pak Aryos. Pak Aryos atau Pak Manik. Siap. Pak Aryos tolong 1 Korintus 2 ayat 9. Saya mau tanya Pak Aryos dulu. Ayat 9 berkata demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mau tanya Pak Aryos, kira-kira ayat ini bicara apa Pak Aryos? Yang disediakan Tuhan bagi yang mengasihi apa kira-kira? Saya nanya aja dulu ya. Kalau nggak tahu jawabnya nggak usah bilang. Tentang berkat tertentu kepada seseorang yang percaya Tuhan Yesus yang tidak pernah diharapkan tapi jadi kenyataan begitu kira-kira. Oke. Jadi inilah apa tadi berkat ya? Judulnya underline-nya berkatnya. Ini penafsiran ayat yang tidak tepat kalau saya bilang. Kenapa? Coba Pak Aryos baca ayat 7. Ayat 7-nya. Aryos. Ayat 7-nya adalah karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh 1 Korintus 2 ayat 7, Pak. Tadi kan ayat 9, sekarang ayat 7-nya. Oh, naik. Ya, sorry. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi, apa yang disediakan Tuhan? Hikmat. Iya, naik. Tadi Pak Aryos bilang apa? Berkat. Sekarang apa? Hikmat. Iya, padahal ini nggak perlu bahasa aslinya di Yunani ya. Jadi kalau kita mau lihat satu perikop saja, nggak usah dulu satu pasal. Nah ini kadang-kadang penafsiran ayat yang tidak tepat. Sering saya mendengar khotbah ini, 1 Korintus 2 ayat 9, ini bicara berkat. Saya bilang, waktu saya tadi di gereja yang mengandung teologi kemakmuran, sering saya mendengar seperti itu. Ayo, apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Gitu. Amin, amin. Jadi saudara yang dapat terima berkat bahwa Tuhan sudah sediakan sebelum kita meminta. Waduh, Pak. Nah
Nah, ini kan penafsiran ayat yang tidak tepat ya. Bukan salah, tapi tidak tepat. Ya. Ya. Jadi artinya tadi Pak Aryo sendiri mengatakan itu berkat. Nah, ini yang sering saya lihat. Terus mintalah, carilah, ketuklah, maka Tuhan akan memberi, membuka. Nah, ini kan juga begitu. Ya, cari aja di Lukas 11 kalau nggak salah. Ya. Orang kadang pakai ayat itu, dikira itu berkat, ternyata apa? Roh Kudus yang kita minta. Ya, yang kita minta Roh Kudus. Nah, ini kadang penafsiran yang tidak tepat. Banyak hal ya, baru 1-2 ayat ya saya sampaikan. Banyak ayat, contoh Wahyu pasal 20. Sering kita mendengar di dalam penghiburan. Ya, di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 jelas itu bukan bagi kita yang percaya khotbah itu. Sebetulnya renungan itu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 itu Wahyu 20. Itu untuk orang-orang yang di luar kita. Orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang murtad. Ya, itu digunakan untuk mereka karena mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kita masuk di wilayah Wahyu pasal 21. Nah, kadang-kadang penafsiran ayat yang tidak tepat seperti itu. Ya, penafsiran ayat yang tidak tepat. Makanya kita perlu pentingnya teologi yang benar. Ya, teologi yang benar. Nah, berikutnya saling mengklaim dan menjatuhkan. Nah, ini saling mengklaim dan menjatuhkan. Saya ingat pastor pendeta tua, saya katakan pendeta tua lah. Dan pendeta yang karismatik, ya sangat karismatik. Saya ingat waktu awal COVID, awal COVID, ada pendeta karismatik yang terkenal, yang banyak jemaatnya, besar. Dia bilang, bulan depan COVID ini akan hilang. Saya ingat bulan Maret dia khotbah, dia bilang nanti bulan April akan hilang. Dia ambil ayat bahwa Tuhan Yesus menenangkan badai, ya, menenangkan badai, dan dia bilang, saya bernubuat bahwa bulan depan, saya ingat tahun 2020, masih ingat khotbah. Saya bulan depan saya percaya bahwa Tuhan akan hentikan COVID ini. Saya bilang begitu. Wah, apa yang terjadi pas bulan April itu tidak terjadi. Diseranglah sama pendeta tua. Wah, dibilang sesat lah, dan segala. Ini saling mengklaim dan menjatuhkan. Nah, ini sering terjadi teologi para teolog yang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang saya sendiri di lembaga sering ditanya, Pak Pendeta Johan, kok begitu ya hamba-hamba Tuhan di Kristen saling menjatuhkan ya? Karena mereka berserang di medsos, ya, saling mengklaim. Dan belum lagi bicara kitab Wahyu, ya. Saya punya bere ketua STT berserang dengan almarhum, ya, dari Parapat, ya, dari Parapat dari Sumatera Utara. Dia seorang pemimpin juga STT. Saling mengklaim tentang akhir zaman, eskatologi. Ya, dia bilang katanya sudah lewat, zaman ini sudah lewat. Datang bere saya, kita menganut premilenium. Wah, ini sering saling mengklaim dan menjatuhkan. Ya, sering. Nah, ini kadang-kadang kita harus berhati-hati sebagai teolog. Terus yang berikutnya, menakut-nakuti jemaat dan membingungkan jemaat. Ya, kadang-kadang kita ditakut-takuti dan membingungkan jemaat. Termasuk saya ditakut-takuti. Ya, pokoknya kalau nggak bertobat hari ini, Anda nggak masuk surga. Oh, nanti Tuhan Yesus datang. Ya, malah yang mengerikan baru-baru ini bulan ini saya melihat di YouTube, nanti bulan September itu ada rapture, ya, September 2025 rapture. Waduh, saya bilang berani banget ini orang bilang rapture di 2025, tapi dalam hati saya, kamu yang panggil Tuhan sudah mati saya. Nah, ini menakut-nakuti. Dan jemaat banyak yang bertanya kepada saya, itu betul nggak khotbahnya, betul nggak Pak Pendeta? Ya, jadi kadang-kadang saya mendapat pertanyaan-pertanyaan itu. Yang berikutnya, nah ini tidak mampu berapologet secara benar. Ya, ini kadang-kadang kalau saya lihat di TikTok, ya, hari ini rame kalau TikTok tuh, waduh, ya rame ya orang yang berapologet.
Nah, tapi kadang-kadang teman-teman kita hamba Tuhan mental ya, banyak yang mental. Karena bicara tentang Yesus saja ya tidak secara komprehensif ya. Ya mereka menyerang dari satu sisi tentang kemanusiaannya daripada Yesus ya. Jadi kadang-kadang kita harus berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya, harus bisa. Nah, unsurnya apa saja dan bagaimana itu harus kita nyatakan ya. Itu latar belakang. Makanya ini saya sampaikan latar belakang daripada bagaimana perlunya teologi yang benar. Yang saya sampaikan ini kalau teologi-teologi yang salah ya, para teologi yang salah ya. Makanya perlu kita ke depan memperbaiki ya kekristenan. Nah, landasan ayatnya perlu ya. Saya sampaikan landasan ayatnya. Yaitu Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kalau kita mau belajar teologi yang benar, kita harus kenali Dia secara benar. Jadi bukan menurut kita, tapi harus kita kenal Dia dengan benar. Bukan versi kita, tapi kita belajar mengenal Dia. Ya, mengenal Dia itu tidak sehari dua hari, tidak cukup sekolah teologi, tapi perlu terus-menerus kita belajar dan belajar untuk mengenal Dia. Ya, tidak putus-putusnya mengenal Dia. Kalau mau jujur, hari ini saya masih belajar terus. Ya, saya katakan saya belum sempurna. Saya masih terus mengenal, belajar terus mengenal Dia dengan benar, ya, dengan benar. Apalagi mau minta kehendaknya, ya, apa yang diinginkan, ya, kita harus terus mengenal Dia dengan benar. Jangan sampai kita salah, ya. Ya. Terus 2 Timotius 3:16. Nah, ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kadang-kadang ya hati-hati kita hamba Tuhan. Berapa persen kita menyampaikan pengajaran, berapa persen kita untuk memperbaiki kelakuan, berapa persen kita bisa mendidik orang dalam kebenaran. Itulah teologi yang benar. Jangan saya berkhotbah misalnya. Ya, khotbahnya tentang firman Tuhan cuma 5%. 95% isinya kesaksian, isinya tentang lawak-lawak, stand up komedi, ya, atau perasaan yang gundah gulana, atau khotbah alegoris yang tadi saya katakan dan penafsiran ayat yang salah. Nah, ini bahaya. Padahal ini kan mendidik orang dalam kebenaran, mengajar. Jadi firman Tuhan bukan untuk menjadi apa ya, senjata kita, ya. Senjata kita dalam hati kita, kemauan hati kita, nggak bisa. Ini kan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, ya, yang menyatakan kesalahan. Nah, sering kita lihat sekarang di gereja-gereja khotbah modern. Nah, saya pernah ikut dengar ya, lihat di YouTube itu khotbah modern. Jadi mereka harus dimasukkan joke-joke, ya, dan dibuat skripnya dulu sebelum khotbah. Dia bilang skrip, dia cari ilustrasi yang lucu-lucunya 50% lebih, dan khotbahnya sebetulnya hanya 5% kalau saya bilang. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini bahaya nih ya. Ya. Terus yang kedua, Matius 12 ayat 37. Ini mengerikan juga. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati, apalagi kita sering kadang-kadang saya dengar, ya, kalau lihat persembahannya kurang, mulai dikutuk. Yang tidak, terkutuklah engkau, gitu kan. Ya, kalau mau saya bilang, ya saya juga termasuk yang bertobat ya. Saya juga bertobat ya. 20 tahun khotbah saya yang 20 tahun yang lalu, dengan sekarang, aduh kalau saya lihat khotbah saya berantakan. Ya, khotbah saya yang 20 tahun yang lalu, itu 25 tahun yang lalu, itu khotbah yang berantakan ya. Nah, dan saya minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau saya mau khotbah itu saya minta ampun dulu sama Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan Matius 12 ayat 37, nanti ucapanmu engkau akan dihukum. Nah, ini berat kan, ya. Jadi kita hati-hati berteologi yang benar. Nah, ini semua landasan tadi dan latar belakang. Ya. Pak Manik masih konsentrasi ya Pak Manik? Ya.
Teologi adalah, nah ini saya ngambil etimologinya, ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, ilmu yang mempelajari, termasuk sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, ya, hubungan Tuhan dengan manusia, ajaran dan ajaran-ajaran agama. Secara etimologis, teologi berasal dari bahasa Yunani, theos dan logos. Ya, ada ilmu atau pembicaraan. Jadi teologi dapat diartikan ilmu tentang Tuhan atau pembicaraan tentang Tuhan. Jadi ada ilmunya. Ya, saya dikatakan dokter teologi. Karena dia bilang tidak perlu sekolah teologi, Pak Pendeta, katanya. Kita cukup berdoa saja, ya. Ambil ayat comot-comot teologi, katanya. Ya, seperti ini bahaya, saya bilang. Ya, kadang-kadang ya kita sering menjumpai, saya paling sering menjumpai, ya sering dikutuk lagi. Nah, ya. Nanti Pak Pendeta nggak masuk surga. Jadi sering mereka bilang begitu sama saya. Padahal saya bilang, kalau Anda berteologi, Anda berkhotbah, harus belajar dulu. Dan sering saya tanya, Anda belajar di mana? Dia bilang, saya belajar dengan Tuhan. Kata, loh, belajar dengan Tuhan gimana caranya? Saya bilang, ya saya dapat pewahyuan langsung. Ada pewahyuan yang baru, katanya. Waduh, pewahyuan yang baru, saya bilang. Terus sesuai Alkitab, saya dengar suara Tuhan saja, Pak Pendeta. Nah, ini yang bahaya. Ya, ilmu, ya kita harus banyak belajar. Saya aja masih mau belajar, Bapak Ibu. Banyak hal yang masih kurang dan saya masih jauh dari kesempurnaan. Jadi, kalau kita berbicara teologi itu harus betul-betul pakai ilmu, ya, belajar. Namanya ilmu berarti menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari berarti kita perlu menuntut ilmu. Ya, berteologi. Jadi saya sudah katakan, khotbah saya 25 tahun lalu dengan khotbah saya yang sekarang berbeda jauh, ya. Ya, saya ingat dulu bahaya nih saya khotbah saya, apalagi saya ada di gereja besar tadi. Ya, dengan teman-teman saya bilang, tapi Tuhan, puji Tuhan, saya dikontrol oleh Tuhan dan saya baca Alkitab banyak yang tidak sesuai. Makanya saya tidak berani mengikuti mereka. Oke. Nah, itu etimologi teologi. Nah, sekarang teologi Kristen. Teologi Kristen adalah teologi, studi mengenai ilahi dan agama. Tentunya tentang keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik Kristen. Ya. Teologi Kristen terutama berfokus pada teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Pada teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Jadi artinya secara biblika, ya, harus kita kuasai, ya, grammar teksnya atau sintaksnya, past tense kah, present kah, continuous kah, atau tidak berlaku lagi kah, seperti memakai kerudung, ya, memakai tudung misalnya. Ya, juga pada tradisi Kristen, ya. Para teolog Kristen menggunakan eksegesis Alkitab, analisis dan argumen rasional. Ya, jadi kita harus dari dalam bahwa ayat Alkitab itu harus secara eksegesis. Ya, eksegesis itu tidak bisa comotologi. Nah, sering kita dengar khotbah comotologi, ya. Comot sini, comot situ, ya. Padahal tidak sesuai sebetulnya, ya. Harus berdasarkan eksegesis Alkitab, ya. Analisis dan argumen rasional, ya. Jangan irasional, ya. Harus argumen rasional. Ya, apalagi para nabi-nabi tadi, nabi rong, ya. Para teolog mungkin mempelajari teologi Kristen dengan berbagai alasan seperti, ya kan saya pindahkan dulu ini karena ini tidak kelihatan, ya. Ya, membantu mereka untuk lebih mengerti keyakinan-keyakinan dasar kekristenan. Nah, fundamen, ini paling fundamen untuk lebih mengerti keyakinan-keyakinan dasar kekristenan. Kita harus betul-betul yakin Yesus adalah Tuhan. Kita berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, kita harus belajar. Ya. Dan bagaimana saya juga pada akhirnya saya membuat tulisan Hakikat Allah yang Esa, ya. Itu harus betul-betul yakin bahwa Allah yang Esa. Ya, jangan sampai kita terjebak oleh Trinity, ya, Trinity. Jadi kita harus betul-betul
mempunyai keyakinan dasar yang kokoh, ya berdasarkan rujukannya tetap Alkitab. Yang kedua, membuat perbandingan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Ya, kalau mata kuliah teologi agama, kita harus bisa mempelajari bagaimana teologi Islam misalnya, Buddha, Hindu, ya, Kejawen, ya. Ya, saya kebetulan ngajar sebagai dosen mata kuliah itu tersebut. Ya, kita harus bisa. Kalaupun kita berhadapan dengan mereka, kita bisa mampu, kita tahu, terutama tentang keselamatan soteriologi. Ya, bagaimana keselamatan di kita dengan keselamatan mereka. Bagaimana tentang ketuhanan kita dengan ketuhanan mereka. Ya, bagaimana tentang surga mereka dengan surga kita. Ya. Ya, itu kita harus pelajari bagaimana, dan bagaimana cara fikih mereka dengan ilmu yang ada pada kitab firman. Jadi artinya kita harus belajar memperbandingkan. Ya, kita tahu mana yang lebih baik, ya. Ya, namanya kita beli mangga, kita harus cari mangga yang lebih baik. Jadi kekristenan ini harus kita kokoh, ya, teologi kita. Yang berikutnya, membela kekristenan terhadap keberatan dan kritisisme. Nah, ini berapologet, ya. Membela, ya, berapologet terhadap keberatan dan kritisisme. Kita harus berani. Ya. Apalagi para penginjil, ya. Ini peduli misi desa, kan orang bermisi, harus membela kekristenan, ya, berapologet. Ya, seperti saya kalau ke Malaysia itu bisa berapologet dengan mereka, dengan guru-guru agama mereka. Ya, kita berapologet. Dia tahu saya adalah seorang penginjil, ya, saya harus berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita mampu menyatakan itu. Dan kita terbuka dengan ayat-ayat dan Alkitab kita. Memfasilitasi reformasi dalam gereja Kristen. Ya, kita mereformasi, ya. Dari, ya, saya mencoba bagaimana mereformasi, walaupun kadang-kadang kita ditolak, ya. Ya, kalau kita tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan, ya, kita terpaksa harus keluar, ya. Kalau mereka tetap kekeh dengan doktrin gereja, ya, kalau kita nggak sejahtera dengan Alkitab yang kita tahu, ya, kalau dia doktrinnya tidak membuat kita sejahtera, ya, nggak usah, ya. Kita ada di situ. Membantu dalam menyebarkan kekristenan. Nah, ini fungsi kita, membantu dalam menyebarkan kekristenan, ya. Jadi kita bukan hanya khotbah berteologi di dalam hanya di mimbar gereja, ya, membantu menyebarkan kita dalam bentuk seminar, ya, pelayanan-pelayanan. Kita berani menyebarkan kekristenan, harus berani, karena kita sudah mempunyai ilmu, ya. Memanfaatkan tradisi Kristen untuk menangani situasi saat ini atau kebutuhan yang dirasakan, ya. Jadi bagaimana melihat fenomena yang ada, ya, fenomena yang ada. Jadi kita harus bisa menjawab fenomena yang ada. Yang terakhir adalah mendalami filsafat Kristen. Nah, ini penting sekali. Ya, filsafat Kristen penting. Bagaimana kita memahami Tritunggal, misalnya, ya. Bagaimana kita memahami Tritunggal. Sering saya mengajar di anak S2, S3, ya, mahasiswa. Itu kadang-kadang kalahnya di filsafatnya. Kadang-kadang kalahnya di filsafatnya. Jadi mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu banyak. Yesus sebagai Tuhan kadang-kadang dia hanya tidak bisa berapologet, ya, secara filsafat, ya. Karena bagaimana orang tadi kan secara rasional, argumen rasional itu bisa diterima banyak orang. Bisa diterima, apalagi saya sering diundang dulu seminar-seminar di Malaysia, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita harus mampu secara rasional, tapi dengan secara epistemologi, mencari tahu secara benar, ya, secara rasional. Terus yang kedua, kita mendapat hakikinya, ontologi, dan beraksiologi, bermanfaat untuk banyak orang dan dunia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, adalah tantangan sekarang, respon kita, yaitu adalah respon kita. Siapkah kita untuk terus-menerus belajar pengetahuan tentang Tuhan Allah melalui kebenaran firman-Nya? Ya. Tadi saya katakan sampai hari ini saya masih belajar, Bapak. Ya, saya belum sempurna. Kita terus-menerus belajar pengetahuan tentang Tuhan Allah melalui kebenaran firman-Nya. Karena kita merasa begini, kita masih banyak hal-hal yang kita harus gali terus. Kalau seseorang hamba Tuhan, kalau sudah merasa paling benar, ya sudah ngerti dan semua dia tahu, wah ini bahaya. Masih banyak hal. Saya aja masih ada satu PR yang salah satu yang belum penelitian saya dari
awal dari 25 tahun yang belum terjawabkan, ya. Belum terjawabkan sampai hari ini. Ada penelitian saya yang belum terjawabkan. Saya masih mencari itu, ya, masih mencari kebenaran itu, ya. Jadi tidak putus-putusnya harus kita menerus belajar pengetahuan, ya. Jadi jangan alergi, jangan terus kalau dia berbeda, dia tidak mau sekolah, ya sudah, ya. Kalau saya mau terus belajar, ya, ya. Siapkah kita terus menerus mengenali Tuhan Allah semakin baik? Ya, saya. Tolong jangan ada bocor. Siapkah kita untuk terus menerus mengenali Tuhan semakin baik, semakin sempurna? Saya katakan tadi 25 tahun dengan khotbah saya sekarang ini beda jauh. Ya, kita harus mengenali Tuhan semakin baik. Siapkah kita mengevaluasi diri kita sampai sejauh mana kekurangan dan kesalahan kita berteologi? Ya, kita harus belajar mengevaluasi, termasuk saya. Banyak hal tadi saya katakan, semakin hari kita semakin berteologinya semakin baik dan semakin menuju kesempurnaan. Ya, menuju, ya, on the way. Dan yang terakhir adalah kalau kita mampu berani berteologi, siapkah kita untuk berapologet? Nah, ini sekarang dunia ini diperlukan orang yang mampu berapologet. Ya, tantangan kita berapologet. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan karena ini sudah jam 7 lewat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada host yang tadi kepada pemandu siapa ya? Tadi harusnya Pak Daud, ya. Ya. Doa dulu, Pak. Doa firman dulu. Doa firman dulu. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah, yang kami puji. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Kami mampu menjelaskan Yesus secara rasional, Tuhan. Mendarat di bagi pikiran kami, hati kami. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang kami sembah dan bermanfaat, dan kami berteologi dengan benar. Kami percaya banyak kekurangan kami, jauh dari apa yang tadi dikatakan kaidah-kaidahnya. Dan kami melihat banyak yang belum berteologi yang benar. Mampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya di Peduli Misi Desa, untuk lebih mengevaluasi dan memperbaiki diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Amin.